Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dalam proses pembelajaran ini. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW selaku junjungan umat manusia satu-satunya. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing Ibu Wahyuri Lizzen SIMPD dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal, NIM 2014050002, alamat dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembahasan yang pertama, Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Yang kedua, bentuk dan susunan Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila dan filsafat. A. Pengertian Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari kata Sanskerta dari India. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca artinya 5, sila yang bervokal I pendek artinya batu sendi, alas, dan dasar. Sila vokal I panjang berarti peraturan dan tingkah laku yang baik. Oleh karena itu, secara etimologis, Pancasila berarti berbatu sendi 5, atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara umum, filsafat adalah suatu kebijakan hidup untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atau pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Pengertian filsafat menurut para ahli yang pertama, menurut Aristoteles, filsafat memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang berwujud dan bertujuan menyelidiki hakikat sebenarnya. Yang kedua, Pancasila merupakan suatu filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pahlawan kita terdahulu. Filsafat Pancasila diartikan secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang mendalam dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar sesuai kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Bentuk dan susunan Pancasila. A. Bentuk Pancasila. Bentuk Pancasila diartikan sebagai rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai bentuk yang memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, merupakan kesatuan yang utuh, maksudnya kelima sila yang tidak dapat dilepas walaupun masing-masing sila berdiri sendiri karena hubungan antar sila merupakan hubungan yang organis. Yang kedua, setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang bertunduk kesatuan, bukan unsur komplementer. Salah satu unsur kependudukan tidak lebih rendah daripada sila yang lain. Yang ketiga, sebagai suatu kesatuan yang mutlak tidak dapat ditambah atau dikurangi. B. Susunan Pancasila. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis satu sama lain, membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Artinya, Pancasila terdiri dari 5 sila tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri secara utuh. Menurut Rukyati dan kawan-kawan, Pancasila sebagai suatu sistem nilai disusun berdasarkan urutan logis keberadaan unsur-unsurnya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan pada urutan teratas karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ditempatkan sesudah ketuhanan karena yang akan mencapai tujuan atau nilai yang didambakan adalah manusia sebagai pendukung dan pengemban nilai-nilai ketuhanan. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Erat kaitannya dengan nasionalisme persatuan atau nasionalisme, Indonesia terbentuk bukan atas ras, agama, bahasa, melainkan oleh pengalaman sejarah dan tujuan nasional. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat merupakan cara-cara harus ditempuh ketika suatu negara ingin mengambil kebijakan lain. Sila kelima ditempatkan paling akhir karena sila ini tujuan dari Indonesia yang merdeka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.